Halo good people, selamat malam dan selamat datang di RRG. Ya, saya di sini tidak hanya sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya. BTW, kemana ini rekan saya? Masuklah. Apalah, ngapain kamu pakai sarung tinju? Lah, kok nggak tahu sampai mau kita undang? Nah, emang siapa? Ada nih petinju asal Medan, biar kalian tahu teman-teman semua. Petinju Wah. asal Medan masih muda. Masih Lagi muda? naik-naiknya ini namanya. Oh, pasti kalian penasaran kan? Pernah main di Bios, di banyak lah di Rocky, Oke. banyak lah pokoknya. Masih penasaran kan? Penasaran? Pada penasaran? Langsung aja kita panggil Jeremy Sihota. Masuk bang. Halo Iya. Bang, mantap. Wis, Abang, monggo. halo semuanya. Wis, izin duduk ya Bang ya. Silakan bang, silakan. Oke. Mantap. Apa nih? Gimana bang? Sehat bang? Sehat lah. Ini diundang ini sama abang-abang semua ini. Ay. Suatu kehormatan lah. Gimana bang? Udah makan belum? Bang? Nah, itu dia Bang. Lapar ya? Pasti lapar ya? Lapar. Tadi baru siap latihan berat ini kan. Oh, baru melatih. Ya, karena mempersiapkan. Ya, siapa tahu kan. Karena banyak ini yang nantang-nantang udah banyak kali. Wah, Sikat. Jadi, Sikat tapi aja. kan ya satu-satu lah Bang. Kita apain dulu lah. Karena kan ada juga kegiatan. Aku juga mau banyak lah kegiatan di tahun ini. Jadi mesti ku prepare dulu semua kan. Iya. Kan bertanding nggak semudah yang dipikirkan. Iya. Kayak tadi latihan. Oh. Tiba-tiba masuk nih undangan orang abang, wah langsung datang. Kalau Oke. ditanya belum makan, memang belum makan. Ya udah, abang bisa pesen aja kalau Bisa. mau. Oke. Ada ini makanan kita. Jangan, Jangan. Gimana masa begini minum alkohol? Iya, aduh. Bahaya. Jangan ya guys. Nggak Petinju bercanda. juga, petinju juga manusia bukan nabi boy. Langsung dia. Untung nggak dipukul ini bang. Oke. Mana makanan kita nih? Oke, aku pesen ya apa aja lah bang, keluarkan ya lapar kali. Terserah lah. Nasi mau nasi. Nah yang penting ada nasinya. Sate-satean tuh. mau. Terserah Oke. bang. Oke, keluarkan aja semua. Makanan. Masuk. Ini. Wah, aduh makasih ya bang. Wah. Minumnya. Protein sekali semua Ada makanannya minumnya. ya. Minum. Oke. Wah, ada sambelnya lagi, terbaik memang. Orang abang udah makan nggak nih? Aku aja yang makan. Mesan juga. Pesan Ada juga. nanti datang. Kita. Wah, oke mantap bang. Gimana nih bang? Nah. Tadi guys biar kalian tahu. Karena sibuk abang ini, diundur-undur terus ini, tapi nggak apa-apa lah. Wah, Gimana, enggak kan? lah. Namanya biar saling membutuhkan. Jadi mensupport abang ini juga, biar nggak mengganggu pekerjaannya, ngelatih juga dia. Ya bang. Ya begitulah kira-kira. Oke, jadi Ya. gimana bang? Awal mula abang bisa senaik ini namanya. Gimana awal abang bisa di dunia tinju kan udah lama kan? Dengar-dengar udah lama mulai dari SD ya. Coba. Mungkin sebelum jauh ke sana kita biar abang ini perkenalkan diri dulu. Oh boleh. Oh iya boleh. Iya. Oke, silakan. Ya, aku Jeremy Siotang. Mungkin orang-orang nama panjang ya Jeremy Audrey Manuel Siotang. Mungkin orang-orang banyak kenal Jer Stang ya. Oh Batak ya bang? Oh, aku Batak. Sama lah kita bang. Abang juga Batak. Batak aku. Abang warga apa? Aku marga Saragi Maniuruk. Wah, aku Siotang. Berarti abang itu Batak Mandailing. Batak Toba aku. Batak Toba ya? Toba. Oh itu ya, Kamu Toba ya. Batak Aku Toba kan? Siotang udah pasti Toba. Sotang dari mana bang? Itulah. Nggak tahu dia. Kalau soal adat ini ya jujur ya aku agak apa karena memang dari kecil udah tinggal di kota juga, jarang untuk pulang-pulang kampung gitu. Apalagi Opung memang juga besarnya di Jawa kan. Opung besarnya di Bandung. Di Bandung. Opung cewek besarnya di Sulawesi Tenggara, Kendari. Kalau abang sendiri apa ini? Batak juga sama nih. Aku Sunda. Wah, Sunda ya. Beda sendiri nih. Beda sendiri, wah. Kita pukulin aja. Jangan, Bang. Takut dia. Jangan, Bang. Oke. Berarti abang tinggalnya sebelumnya di mana? Sebelum ke kota Bandung ini? Coba ceritakan perjalanan Jadi, abang lah. Pertama kali kan aku di Medan ya Bang, di kota Medan itu dari kecil memang dari Medan, lahir memang lahir di di Medan. Terus merantau lah, singkat cerita merantau ke Jakarta. Tapi ini ceritanya mau lebih tahu dalam atau lebih gimana ini? Ya gimana abang senyamannya aja. Singkat Senyamannya aja. boleh. Ya, pokoknya aku
awal mulai itu ya berkarir di tinju itu dari kelas 5 SD aku mulai latihan. Itu aku latihan untuk bukan untuk jadi atlet ya kayak sekarang, untuk lebih menjaga diri. Karena dulu SD pernah dibully gini segala macam, menjaga diri. Masuk ke SMP aku latihan, rupanya aku berantem lah, karena ya memang tujuan aku untuk latihan pertama kali itu untuk membela diri dan untuk menunjukkan jati diri gitu. Rupanya pelatih nengok aku mungkin ada bakat, pelatih coba bantu orbitkan aku dengan ikut pertandingan antar kecamatan, itu masih antar kelurahan ya. Jadi dari situ jadi mulai ikut bertanding itu kelas 2 SMP sampai ke sekarang lah, bisa berada di titik Sorry sekarang. bang, potong dulu. Tapi gimana kalau orang tua itu ngedukung, nggak nge-support nggak dari awal kan? Apalagi gara-gara dibully gitu. Apa support? Oh, support. Udah pasti ya, apalagi anaknya itu laki-laki ya, dan aku juga paling besar di keluarga ya. Apapun dibuat terserah, yang penting jangan bersenggolan dengan hukum, jangan apalah Kriminal lah iya jangan kriminal lah. Apapun papaku support, aku mau jadi apapun yang penting jangan kriminal. Tapi mama sih memang kurang supportnya. Tapi yang di dulu aja di akhir-akhir ini karena mama udah nengok hasilnya dan mama juga udah nengok memang ini yang ku cintain profesi ini, jadi mama support aja gitu. Awalnya abang gimana bilangnya ke orang tua biar bisa disupport sampai sebagus ini sekarang kayak gitu? Iya, aku nggak ada, aku bilang aja aku suka olahraga ini dan aku mau olahraga ini menjadi pemasukan dan profesi untuk aku, batu loncatan lah untuk aku. Ya daripada aku tawuran di jalan sana, di luar sana, jadi kayak sok-sok preman di luar sana, malak-malak orang untuk apa gitu. Mending aku salurkan bakat-bakat aku ya di sini gitu, adrenalin aku. Ya mending aku udah ketemu jati diriku lah di tinju nih. Jadi mau nggak mau mamaku pun yang tadinya nggak setuju lama-lama setuju, karena di satu sisi juga tadi itu intinya dia udah nengok hasilnya gitu. Aku juga bisa dengan uang kan, uang yang aku dapat juga dari sini kan bisa juga aku kirim ke mamaku. Kadang bantu ngasih uang jajan tuh adikku ya, seperti itulah. Oh, kamu punya adik juga? Punya adik. Petinju juga? Nah, adikku juga sekarang udah jadi atlet tinju. Nah, jadi tuh makanya mamaku setuju karena adikku juga udah ngikuti jejak aku gitu sebagai atlet. Tapi kalau aku kan lebih ibaratnya kalau adikku ini juniorku lah di atlet gitu. Tapi dia udah ikuti jejak juga, udah sampai nasional juga. Adik. Sebelumnya abang awalnya emang langsung pengen ke dunia tinju atau ada Muay Thai atau apa? Atau disuruh orang tua jangan tinju lah, ke Muay Thai atau MMA gitu? Sebelumnya itu aku itu kalau nggak percaya aku itu dimasukkan kungfu. Oh, kungfu. Di Medan itu pertama kali aku kungfu. Karena aku suka nonton Bruce Lee ya, siapa yang nggak tahu ya, dari kecil aku suka film-film Bruce Lee Madun. Iya. Bukan Bruce Lee Madun. Siapa tahu kan film Madun kan itu kan ada Bruce Lee yang kipernya. Itu nggak tahu lah ya. Bukan berarti ya. Iya, itu Bruce bukan Lee lah, film. bukan Bruce Lee main bola ya. Action lah. Bruce Lee yang Bruce Lee asli ya, legenda kungfu itu Bruce Lee ya. Suka nonton dari dulu episode semua scene Bruce Lee itu tahu memang, karena papa mama juga suka sama Bruce Lee kan. Ya jadi di saat aku dibully itu aku berpikir hanya Bruce Lee yang olahraga kungfu itu hanya olahraga kungfu lah bela diri paling jago karena sosok Bruce Lee. Cuman lama-lama aku latihan kungfu aku tetap dibully gitu. Aku latihan kungfu aku memang gak ada, atau gini ya, ini ya tanda kutip ya, bukan berarti kungfu itu gak hebat. Kungfu itu hebat, bela diri yang sangat hebat, tapi mungkin bukan fashion atau bakat aku. Ya, jadi kan ya semua orang kan punya bakat masing-masing kan. Ya aku udah coba belajar kungfu itu sekitar 2 bulan. Dan aku tetap dibully dan aku tetap gak bisa berantem di situ. Ya jadi ya berarti kan bukan bakatku dong di kungfu, bukan salah kungfunya, salah akunya. Karena memang aku yang salah masuk bidang olahraga karena bukan bakatku. Jadi semenjak itu aku memutuskan aku keluar kungfu dan aku nengok YouTube, muncullah Mike Tyson. Itulah awal puncak aku melihat tinju dan mengenal tinju. Selama ini dari dulu itu bela diri yang gue tahu itu cuma kungfu ya. Jadi semenjak aku tahu tinju, di situ aku udah mulai nonton Mike Tyson pertama kali. Aku tengok lari baru aku nonton Muhammad Ali dan yang lain-lain. Jadi aku penasaran dan di situ aku putuskan aku keluar dari kungfu. Aku jadi minta papaku carikan coba tempat tinju, siapa tahu memang bakatku di tinju. Rupanya betul firasatku, karena aku ngerasa tinju ini
dunia abang lah gitu Iya, punya kayak aku basic ngerasa gitu. karena aku tuh dari apa? Aku tuh mau sebenarnya bela diri yang simple, yang nggak terlalu banyak jurus apa segala macam. Yang memang itu udah cuman baku pukul, baku hantam udah ada, dan aku menemukan itu di tinju gitu. Ya rupanya puji Tuhan itulah bakat aku. Terakhir Nah, Ini BTW makanan kita lama banget ya. Udah selesai tadi selesai. Makan Udah makan selesai sip. makanan mana? Sabar ya bang. Oke, makanya Sambil sambil makan makan ini. ya, sambil makan Nunggu ya. orang abang lah, Oh, menghormati. siap. Terima kasih. Wah, makanya aku nunggu orang abang nih biar sama-sama makan gitu ini. Nah, sambil Makasih Bibi. Siapa? Wah, Bibi. Akang kalau Sunda. Akang. Berarti ini udah boleh dimakan ini? Boleh, Bang. Oke, mantap. Sikat. Kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Oke, Bang, makan ya. Makan. Sikat. Wah, Bang. semuanya makan. Waduh. Sikat dulu. Tuh guys, poinnya di situ. Kungfu, tadi abang bilang bukan berarti kungfu itu jelek ya. Bukan berarti kungfu itu di bawah boxing, tapi abang ini basicnya mungkin nggak di kungfu. Terus dia mendalami tinju, ternyata emang dari situ awalnya naik sampai sekarang ini gitu kan. Dan gini, ya maksudnya betul yang Abang bilang tadi. Bukan berarti kungfu di bawah tinju. Tapi maksudnya itu gini, Bang. Nah, semua bela diri itu sama. Apa? Muay Thai, kungfu, boxing, capoeira yang dari Brazil. Banyak. Oke, yang dari Indonesia, silat, Tarung derajat gitu ya. tarung derajat, bela diri asli dari Indonesia. Semua itu bela diri itu bagus, Bang. Semua bagus bela diri. Tapi tergantung orang yang melakukan aktivitas itu. Pada intinya semua bela diri itu bagus di tangan orang yang tepat gitu ya. gitu. Kayak contoh, saya tinju. Nah, ada mungkin pemain kungfu bilang tinju nggak bagus karena memang bukan bakat dia. Tapi saya bilang tinju bagus karena di sini loh udah bakat saya, makanya saya bisa sampai ke titik sekarang. Coba kalau saya tetap menetap di latihan kungfu, belum tentu saya bisa ke titik sekarang. Ya. Karena memang nggak bakat saya udah 2 bulan latihan saya nggak berkembang karena bukan bakat saya gitu. Itu dia. Ntar dulu bang. Enggak, Bang. Aku mau nanya dulu. Di sini ada nggak? Ini kan makanannya pedes ini ya. Ini aku udah berkeringat ini, Bang, sumpah. Aku udah berkeringat. Pedes juga kan. Jadi aku kayaknya mau, ada nggak di sini jual yang manis-manis? Aku mau pesan yang manis-manis dulu. Ini yang nih, manis bang. Wah, jangan gitu, Bang. Aduh. Aku Udah Aduh. masuk. Aduh, aku udah ada tunangan lagi, Bang. Aduh, nggak bercanda. Bahaya kali. Bahaya kali. Tapi betul, Bang. Ada nggak yang manis-manis ini? Soalnya udah pedes. Tapi nanti siap aku makan aja. Nanti aku pesan yang manis-manis, boleh nggak? Boleh bang. Boleh, Itu Bang. nanti Ada sama ini ada orang-orang Bang. kita nanti kita suruh aja pesan. Paling Pesan apa? apa kayak yang manis-manis, Bang? Yang penting ada manis-manisnya, ada keju susunya. Hmm. Nanti aja siapa aku makan. Nanti aku Kamu jagung bakar. suruh di. Wah, boleh. Atau jasuke ada nggak? Jasuke ada nggak? Jasuke. Jasuke ada gak? Ada. Oke, nanti siapkan aja dulu, siapa aku makan baru nanti. Oke. Wah, Nggak pesen aja. Nah, aku pengen tahu nih, Bang. Bedanya kungfu sama boxing tuh apa? Dari segi apanya tuh? Kan kalau kayak tarung derajat kan kalau dibandingkan sama boxing tuh kan, kalau boxing yang aku tahu main tangan doang tuh kan. Kalau tarung derajat hampir sama kayak kickboxing, MMA gitu. Jadi main tangan, main kaki juga tuh. Nah, kalau kungfu sama boxing bedanya dari apa tuh? Tuh, enak. Nah, jadi begini, Bang. Ntar izin minum dulu ya, Bang ya. Enggak bang. Biar Minum, Santai. Bang. Podcast kita santai aja guys. Iya. Sambil makan. Mau sambil makan, mau sambil Orang abang nggak minum ini. Belum datang. Udah, aku pun udah. Ini juga. Pesan juga ini tenggorokan tuh. Mana minum kita? Minum apa? Aku nutrisari dingin aja. Bebas nutrisari apa? Nutrisari dingin. Nah, 2 ya. Aku air hangat aja. Enak. Teh tawarangan. Ya, ini bang. Nah, jadi kalau menurut aku ya, kalau Bang bilang dari perbedaan. Nah, ini sekali lagi nih penjelasan. Ini, yang kayak tadi lagi ulang lagi ya. Semua bela diri itu sama. Semua bela diri itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan semua bela diri itu hebat di tangan orang yang tepat, sekali lagi di tangan orang yang tepat gitu. Orang yang memang bakatnya di situ gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Abang, perbedaan tinju sama kungfu atau tinju sama tarung derajat atau bela diri yang menggunakan kaki sebagai macamnya ya. Contoh aja kita bilang, Bang, tinju sama kickboxing.
boxing sama kickboxing. Nah, orang banyak beranggapan ini boxing sama kickboxing itu sama. Sebenarnya beda. Boxing itu hanya menggunakan tangan, kickboxing itu menggunakan semuanya. Kickboxing itu, nah orang juga banyak beranggapan Muay Thai sama kickboxing sama, sebenarnya beda. Iya sih. Karena basic-basicnya hampir sama kan, Muay Thai Iya. sama, makanya pun kalau banyak camp yang beredar di Indonesia ini, di camp itu ditulis camp Muay Thai, dan tapi ada juga kickboxing di dalamnya. Sebenarnya itu beda. Beda Muay Thai, beda kickboxing, beda boxing. Nah, Muay Thai itu berasal dari Thailand. Nah, sama-sama menggunakan kaki semua, tapi dari yang saya tahu ya, karena saya juga punya kawan-kawan atlet Muay Thai kan. Saya sering sharing cerita-cerita Muay Thai itu cara menendang itu sangat berbeda dengan dan kuda-kudanya juga sangat berbeda dengan kickboxing. Jadi Muay Thai itu kuda-kudanya itu lebih berbeda lah. Yang saya tahu orang itu sering buat itu begini lah. Kalau kickboxing itu kuda-kudanya sama kayak boxing, sama kayak gini kayak boxing. Layaknya memang petinju, cuman bedanya mereka kakinya juga dilatih. Jadi mereka siap-siap lebih siap untuk mengeluarkan kakinya juga. Nah, jadi boxing sama kickboxing itu sebenarnya hampir sama, cuman bedanya kickboxing itu ditambah ilmu kakinya, boxing itu memang difokuskan di tangan aja. Itu sih. Nah, kalau sama tarung derajat yang Abang bilang dan lain-lain, ya seperti itu. Jadi tarung derajat itu ya memang memakai semuanya, tapi pasti apa yang ada di tarung derajat pasti belum tentu ada di Muay Thai. Iya, betul. Tapi gitu juga sebaliknya, apa yang ada di Muay Thai belum tentu ada di tarung derajat. Pasti ada perbedaan. Nah, pasti ada perbedaan. Jadi ibaratnya ya simpel aja sih kalau Abang nanya tarung derajat kungfu sama boxing itu bedanya apa? Ya bedanya ya boxing lebih nge-push, lebih fokus di tangan aja. Kalau tarung derajat sama kungfu dan lain-lain itu ya fokus di semuanya gitu. Itu aja sih yang saya tahu ya. Tapi nggak tahu ini ada yang nonton entah pengamat bela diri entah lebih pro yang memang lebih ngerti gitu ya. Silakanlah dikoreksi kalau omongan saya salah gitu. Buat kalian yang bela dirinya beda gitu dan yang baru tahu ini ilmu juga nih, dan yang tahu gitu Atau mau masuk juga ke Lebih dunia bela diri ya? nah Setidaknya tahu gitu ya. Boleh. bisa komen-komen kalian yang lebih tahu Lebih tahu. dari kickboxing, boxing, Muay Thai atau tarung Bahkan derajat. mungkin ada yang nonton senior saya di boxing ya mungkin mereka lebih tahu daripada saya ya. Silakan dikoreksi. Sebelum makin jauh kita Bang, balik dulu ke yang Abang pas masa dibulinya lah, gimana itu? Waduh. Awalnya gimana pas camp Abang awalnya di mana? Di Medan ya? Nah, di Medan. Coba gimana Bang ceritanya pas masuk ke camp itu, bisa kenal sama yang punya camp gitu, gimana itu ceritanya? Ya, mana ya Bang aku bilang ya. Kalau bentar Bang, udah sekali Bang. Terus kan? Betul. Terus kan? Minum. Kayaknya dia. Datang dia minum tahu. Wah, udah ada minum orang Bang. Bang, maaf ya ini Bang. Coba bagi mie Abang sedikit Bang, menghilangkan rasa pedas. Mie Abang pedas juga nggak? Pedas nggak? Pedas memang rendang. Oh nggak boleh cap kotor ya? Waduh. Aman. Oke Bang, oke Bang. Sorry Bang. Udah Bang. Udah lah pulang. Aja, Bang. Kalau semua aku kasih aku nggak makan. Wah, iya betul juga. Emang dibully. Sorry, potong ya Bang. Dibully perkataan atau fisik atau gimana? Dibulinya kelas berapa sih Bang? Kelas 5 SD tadi ya? Dari mulai masuk SD Bang. Wah, gara-gara apa itu dibully Bang? Apakah karena fisik atau apa gitu? Gini ya Bang ya. Sebenarnya aku malas ya. Apa namanya? Kayak atau kembali lagi ke masa itu kan karena Abang nanya ini ya aku menghargain lah orang Abang udah ngundang aku di sini makanan enak ini ya, orang Abang pengen tahu, mungkin semua juga mungkin yang nonton pengen tahu ya aku juga itu dibully dari kecil, dari aku di bangku SD masuk SD aku udah dibully. Nah jadi itu aku SD itu di sekolah Katolik. Oh Katolik. Sekolah Katolik yang lumayan terkenal lah di Medan, tapi aku nggak bisa bilang namanya ya. Namanya maaf nggak bisa aku bilang. Ya gini biar tahu aja. Ya Abang tahu lah sekolah Katolik itu penuh dengan kedisiplinan kan. Apalagi di Medan ya. Makanya orang tua aku memasukkan aku di sekolah Katolik itu. Nah karena memang betul-betul track recordnya itu disiplin. Anak-anaknya semua berprestasi dan memang kebetulan papa mamaku juga
dulu sekolah di situ waktu kecilnya. Jadi Jadi memang papa mamaku ini udah memang dari kecil memang udah satu sekolah tapi belum saling tahu antara mereka. Memang kayak udah berjodoh dari pas SD tapi belum saling tahu. Dipertemukannya malah di Jakarta. Mama apa Itu Batak dia. juga? Mamaku Batak. Baru apa itu Bang? Aku Tagalog. Tagalog. Jadi sebenarnya papa mamaku itu dari SD yang sama dengan yang aku SD dulu. Makanya mereka percaya masukkan anaknya ke situ kan. Gara-gara udah tahu gimana dia Iya. ya, banyak prestasi juga. Tetapi ini kesalahan mereka. Mereka nggak tahu zaman udah berubah dan semakin berkembang. Dan di sekarang itu di zaman aku SD itu udah mulai yang namanya zaman-zaman pembulian. Ya sampai sekarang kan malah kan tambah besar sekarang kan zaman-zaman pembulian, bahkan ada yang sampai memakan korban, ada yang sampai merenggut nyawa lah. Jadi bully ini makin besar lama-lama. Beda sama zaman mama papaku, mungkin zaman orang tua Gara-gara abang-abang perkembangan juga. teknologi juga. Iya, perkembangan teknologi, perkembangan zaman baru semenjak perkembangan teknologi kan jadi semakin nampak perbedaan kasta, perbedaan ekonomi antara manusia. Misalnya aku sama abang sama aku. Jadi ya semakin berkembangnya zaman. Contoh ya, dari segi HP aja kita bilang. Misalnya HP aku Android, HP orang abang iPhone. Kita lagi duduk nongkrong makan kayak gini, kita letakkan HP masing-masing di meja. Pasti kan kayak udah nengok gitu. Orang abang bilang mungkin ya, orang abang bilang kayak HP kau pun cuma Android. Nah, mungkin kalian bicarakan aku di belakang. Terakhir yang tadinya niat kalian itu cuma kayak membicarakan aku di belakang, lama-lama kalian jadi punya niat untuk membuli aku. Perkara perbedaan kasta yang udah kalian tengok. HP aku aja Android, berarti aku nggak ada apa-apanya ini di mata kalian. Aku ini hanya cuman orang biasa, atau mungkin maaf kata orang susah, orang miskin, orang nggak mampu, sehingga itu membuat kalian semakin lama niatnya cuma bercanda-candain aku. Lama kelamaan kalian malah ngebully aku, kayak malah jadi intimidasi aku apa segala macam. Itu sih Bang, awal mula pembulian itu. Gara-gara mungkin kita ya udahlah nggak apa-apa namanya teman, ujung-ujungnya malah jadi dipijak-pijak gitu. Malah jadi dipijak, ujungnya itu bercanda, tapi lama-kelamaan ibaratnya kalau kata bahasa orang Medan ya, kayak ujungnya bercanda malah lama-lama makin melunjak, makin krea, makin membijak-bijak harga diri. Krea apa? Krea itu makin ketencengan, sok jago. Kalau bahasa Sundanya apa itu krea? Legeg. Oh, legek. Baru tahu nih, ilmu juga nih. Ya jadi itu Bang, jadi mama papaku tuh nggak berpikir sampai situ. Perkembangan zaman semakin pesat, perkembangan teknologi semakin berubah. Ya sehingga sekarang dari zaman aku itu udah zaman bully-bully. Jadi sekolah yang mama papaku masukkan aku untuk SD di sana yang menurut mereka itu menghasilkan murid-murid berprestasi, menghasilkan disiplin yang tinggi kepada murid-murid. Itu sudah nggak ada lagi dan sudah tidak nampak di zaman aku dulu SD. Jadi sudah betul-betul berubah gitu. Nah, sehingga ya itulah aku jadi korban bully. Jadi aku heran, mana yang waktu aku dibully pertama kali itu kelas 1 SD. Bayangkan Bang, kelas 1 SD. Baru masuk, baru login langsung dibully. Iya Bang, jadi kelas 1 SD jadi kayak bulinya masih santai, bercanda. Tapi karena aku dulu SD belum ada HP lah, belum ada apa. Yang lain-lain anak-anak SD yang udah kayak raya itu, itu yang makanya aku berani ngomong. Berpengaruh. Perkembangan teknologi ini berpengaruh terhadap pembulian. Orang-orang yang bully aku dari kelas 1 SD udah bawa tablet. Zaman-zaman dulu kan. Tablet itu main-main Mario Bros di tablet atau yang main-main PSP. Ya, mereka udah punya PSP kan zaman-zaman aku SD, zaman-zaman hitsnya PSP itu. Belum ada kan dulu PS, masih PSP. PS pun paling PS2, tapi PS orang kan gitu. Lebih mahal harga PSP daripada harga PS gitu. Soalnya bisa dibawa-bawa kalau bisa PSP dibawa. lebih simpel Iya. Zaman-zaman itu, zaman-zaman main game-game Mario apa segala macam, Sonic, game-game Sonic itu. Jadi ya orang itu udah punya ujian gitu, sementara aku itu nggak ada gitu. Terus habis itu abang masuknya ke camp apa dulu nih? Ke camp awal mulanya TNT. Oh, TNT. Itu TNT singkatan apa? Filosofinya apa itu namanya TNT? Wah, filosofinya itu kalau karena setahuku kalau TNT itu kan bentuk nama bom gitu. Kalau kata almarhum pelatihku Bang, lebih ke ini sih filosofinya. Lebih ke gebrakan gitu. Jadi kayak orang-orang kami yang berasal dari camp TNT itu kami bisa menghancurkan musuh-musuh. Filosofinya itu sih. Ya, kata almarhum. Almarhum. Iya, kalau boleh tahu namanya siapa Bang namanya? Jadi yang punya TNT itu Dokter Andus Dinas Jabuke nama lengkapnya. Oh, orang Batak juga ya? Orang Batak juga.
Jadi itulah pelatih pertama aku sampai aku bisa di titik sekarang itu. Dia ada aku dari nol kenal tinju, dari aku dibully pas SD. Dia juga yang kasih, yang bantu aku, yang percaya sama aku untuk aku tanding, makanya aku bisa ada nama sampai kayak sekarang. Jadi tapi sekarang beliau udah meninggal. Respect. Ya udah nggak ada lagi gitu ya, udah karena penyakit, udah tua juga. Gimana? Kan Ada kata-kata nggak bang untuk almarhum gitu? ya kata-kata untuk almarhum, semoga apapun yang almarhum Pak Biner pelatih saya dulu amalkan ke saya, yang berikan ke saya, baik dari ilmu, baik dari nasihat, baik dari apapun, semoga semua itu bisa saya manfaatkan, bisa saya pergunakan, dan bisa saya aplikasikan sekarang kepada generasi-generasi penerus ataupun yang di bawah saya gitu. Semoga juga buat almarhum coach Dr. Andus Biner Sidabuk ya. Semoga bisa tenang di sisi Tuhan. Iya, itu sih paling penting. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga bisa tabah ya. Ya, udah lama itu bang ininya. Meninggal ya. Nah, meninggal itu baru tahun semalam bang. Jadi 2024 ya meninggalnya. 2024 bang. Iya. Kalau BTW Jasuke tadi udah belum bang? Jasuke Kang. Wah, udah rumah ya. Oke, abang. Sekalian. Oke. Makasih abang ya. Oke, kita bagi-bagi bang karena Jasuke-nya ini memang untuk penghilang pedas ya. Emang terkenal ini Jasuke-nya sedap di sini bang. Wah, memang ya. Ini ada angkringannya nih di Cembeluit ya, Cembeluit atas ya. Udah mau ke Punclut. Iya, mau ke Punclut ya. Buat kalian warga Bandung kalau nggak ke angkringan di daerah Cembeluit bisa langsung datang. Udah murah, enak, banyak. Berarti abang mulai ikut pertandingan apa ini awalnya? Langsung ke apa aja sih bang tingkatan pertandingan di tinju itu? Yang nasional, yang internasional? Yang gimana dulu nih bang? Yang daerah? Jurda mungkin. Oh iya, ke Jurnas. Apa langsung nasional? Apa Jurda? Gitu. Jadi gini bang, kalau di amatir ya, petinju itu semua itu dimulai dari amatir. Oh iya. Amatir itu karena amatir itu petinju yang masih dilindungi oleh undang-undang dan petinju yang masih di bawah naungan pemerintah. Jadi amatir di Indonesia itu tingkatannya itu dari pertama itu pertandingan antar kecamatan. Pertandingan antar kecamatan itu namanya porkot atau pekan olahraga kota. Nah, jadi antar kecamatan di kota-kota, misalnya di Kota Medan, antar kecamatan di Kota Medan itu bertanding. Itulah dulu saya ikuti pertama. Sampai saya menang, saya dipercayalah mewakili Kota Medan. Nah, saya mewakili Kota Medan untuk bertanding di Kejurda. Kejurda itu kejuaraan daerah. Jadi Kota Medan kan di Provinsi Sumatera Utara. Jadi Provinsi Sumatera Utara ini mengadakan kejuaraan daerah antar kota-kota di Provinsi Sumatera Utara. Oh, berarti satu tingkat di atas porkot tadi. Iya, satu tingkat di atas porkot tadi. Kalau yang tadi porkot kan bela kecamatan. Iya. Dan mendapatkan medali jadi sebagai juara Kota Medan. Ini naik tingkat. Saya jadi membawa nama Kota Medan karena saya juara di porkot. Jadi saya naik tingkat ke Kejurda, membawa nama Kota Medan untuk bertanding dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Berarti antar kota lah Iya, gitu ya. antar kota di Provinsi Sumatera Utara. Puji Tuhan saya juga menang. Jadinya saya naik tingkat lagi, membawa nama Provinsi Sumatera Utara untuk bertanding melawan provinsi-provinsi lain. Dan puji Tuhannya saya menang lagi, barulah jadi kejuaraan nasional. Saya jadi juara 1 nasional gitu. Langsung juara 1 itu bang? Ya tapi prosesnya lama bang. Saya juga udah pernah mengalami kekalahan. Sebelum dapat juara 1 itu kira-kira berapa tahun lah itu abang latihan? Sebelum bisa ke tingkat dapat juara 1. Bayangkan bang, ya saya dari SD ya, tapi saya mulai fokus dulu dari kelas 2 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Saya dapat juara, saya berhasil mencapai titik terima medali kejuaraan nasional itu di umur saya baru tamat kelas 3 SMA. Itu berarti saya umur 18 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Lama ya. Prosesnya berarti terbentuk. Wah. Betul kan bang, terbentur. Banyak lah bang. Bukan hanya benturan lagi pun bang. Wah, semua lah bang. Yang sakit-sakit lah. Banyak bang. Tapi, nah ini pertanyaan tadi abang udah bahas Jakarta, udah bahas ke Pulau Jawa. Itu gimana bang bisa? Awalnya kan itu masih dari
kota Medan dulu, baru gimana bisa. Pernah kan diundang di Beyond ya, Beyond Combat ya. Iya. Nah, Beyond iya Combat Beyond Sport. Combat tuh. Pernah lah bang. Gimana bang bisa sampai dapat event sebesar itu gitu sampai dibayar kan itu kan? Nah, yang kayak saya bilang tadi bang, kalau tadi kan amatir, sekarang saya sudah di profesional, saya sudah meninggalkan amatir karena saya menengok prospek ke depannya. Saya menengok prospek ke depannya kan, dan saya merasa sudah cukup saya di amatir, dan saya memutuskan pas pula bertepatan ada tawaran untuk masuk profesional, dan juga saya ada niat pengen merantau. Jadi saya dapat tawaran dari suatu promotor yang sekarang paling hebat saya rasa di Indonesia itu ya. Satunya lah itu. Sebenarnya banyak bang promotor hebat, tapi saya ngerasa yang paling besar sekarang yang promotor ini gitu, itu si Beyond gitu, si Beyond ya. Tapi selain Beyond ada banyak promotor hebat, Super Knockout, HSS, ada banyak bang, Baku Hantam, ada banyak. Cuman ya yang lagi booming sekarang ini si Beyond ini gini ya, yang lagi booming lah, lagi naik-naiknya, yang lagi naik gitu ya. Jadi ya saya pernah diundang di situ, itu waktu di Beyond Vol 2. Sekarang itu Beyond udah Vol 4 mau ke 5. Nah udah Vol 4, jadi saya itu pernah main itu di Beyond Vol 2. Gimana ceritanya awalnya bisa diundang itu? Wah itu saya juga kaget ya bang, itu memang jalan Tuhan itu. Saya tiba-tiba diundang, saya di DM dari Instagram saya, karena memang sebelumnya kan saya sering buat konten. Oh, buat konten di TikTok. ya, Konten saya seputar boxing itu, latihan apa segala macam. Jadi mungkin mereka melirik itu kan, dan kebetulan mereka juga di situ lagi ada juara di Beyond pertama itu namanya Ardam itu, atau nama panggilannya Uncle Kong. Dia yang badannya anggota juga ya? Iya, dia itu juara di Beyond pertama. Volume 1. Terus mungkin dia ada ngomong di situ kan, dia bilang kan dia begitu dia menang KO di Beyond pertama, dia menang KO, dia langsung ngomong, langsung dikasih sama presenternya kan, dia ngomong itu kayak dia bilang itu, siapapun kalian kelas berat berbaris, saya Kong, saya siap. Mungkin dari situ, dari omongan dia itu saya mulailah tergerak hati saya buat video, saya nantang dia, iseng-iseng berhadiah lah. Rupanya orang Beyond melirik, ditengok orang nyampe ke pihak Beyond ataupun ke pihak owner Beyond mungkin kan. Langsung dapat panggilan ke saya, pertama masih lewat Instagram, hanya panggilan hanya panggilan tidak resmi lah. Terus lama-lama dari DM bicara-bicara sepakat dibuatlah panggilan resmi dengan surat, dengan tanda tangan kontrak, dengan di atas materai berbagai macam lah. Begitu saya tanda tangan kontrak, langsung lah saya berangkat ke Jakarta untuk mempersiapkan diri main di event itu gitu. Gitu guys, dari awalnya yang kena bully bisa sampai diundang di acara combat show yang paling bagus lah gitu ya, yang lagi naik. Iya, yang lagi naik daun, bukan yang paling bagus ya. Yang paling semua acara event gitu. Semua event boxing, siapapun promotornya itu bagus. Karena tujuannya satu, untuk menaikkan combat sport atau untuk menaikkan petinju-petinju yang ada terkhususnya yang ada di Indonesia ini. Tapi tetap harus diakui, yang lagi naik daun lah bisa kita bilang Beyond sekarang. Yang lagi naik daun itu Beyond. Tapi kalau yang bagus nggak ada, semua bagus. Bukan Beyond, bukan ISS, bukan apa, semua bagus. Yang intinya buat naikin combat show ya, Indonesia yang lagi naiknya namanya di Beyond memang. Itu harus diakui sih. Rezeki emang gak ada yang tahu ya bang. Padahal dari awalnya yang kena bully, habis itu latihan Porda tadi ya. Iya bang. Semua bang udah. Berarti bawa nama Medan gitu. Iya bang, bawa nama Medan pasti. Siapa bang petinju yang sekarang lagi bagus-bagusnya yang pernah bang lawan gitu? Yang namanya udah naik lah gitu, yang pernah bang lawan? Ini ya bang ya, semua petinju itu bagus ya. Semua petinju itu bagus, semua petinju itu hebat. Tapi kalau yang udah pernah aku lawan, aku nggak bisa bilang mereka hebat atau gimana. Apalagi yang udah pernah aku kalahkan ya, aku nggak bisa bilang mereka hebat atau gimana. Ya karena menurutku kalau petinju yang udah pernah aku lawan, udah biasa aja menurutku.
Udah biasa Juga aja. ya. Udah biasa aja ya. Karena udah pernah aku lawan yang menurutku udah ya. Apalagi udah bang kalahin. Apalagi udah aku kalahin. Berarti salah bertanya. Realistis dong, betul nggak? Kalau aku udah gini ya, seorang manusia kan melihat seseorang itu wow kali, hebat kali dia gini-gini, karena belum pernah atau belum bisa menyaingi dia. Tapi ketika manusia itu udah bisa melampaui dia atau bahkan mengalahkan dia atau bahkan bisa beradu skill dengan dia ya, udah nggak ngerasa dia itu wow lagi gitu ya. Jadi ya kalau abang bilang yang petinju yang udah pernah aku lawan, nggak ada menurutku yang hebat di mataku. Karena udah dicoba ya. Karena udah pernah aku coba, jadi semua sama aja gitu ya. Udah sama aja hebatnya semua, nggak ada yang wow kali lah. Tapi kalau abang tanya petinju yang kuidolakan di Indonesia ini, itu yang khususnya yang di kelas aku ya, kelas berat sekarang. Aku kan main di heavyweight kelas berat itu cuma satu, Michael Muskita. Michael Muskita ya. Iya, cuma Michael Muskita. Oh, ya bang, pernah waktu itu aku kan hobi juga ini jogging di Pajajaran. Ketemu aku sama bang itu. Iya. Badannya bagus tuh. Tinggi. Dan dia juga Kar. tapi dia masih di amatir. Dia masih fokus di amatir. Sekaligus dia itu senior pula di amatir. Nah, tapi Bang Michael ini tuh juga bukan hanya petinju biasa, dia itu juga sekarang udah jadi seorang polisi, abdi negara. Jadi dia dua profesinya sekarang, seorang petinju dan seorang polisi. Bang Michael itu makanya yang buat aku tambah idola sama Bang Michael itu dia itu bisa mengkondisikan di dua profesi ini. Padahal ini dua profesi yang sangat-sangat berbeda, tapi dia bisa bertanggung jawab dengan dua profesi ini. Bisa ngeluangkan Iya. waktunya. Padahal itu kan kalau dari masalah waktu kan. Iya, dari pasti masalah waktu. Sibuk ya, sibuk. Belum berbanding latihan. terbalik. Polisi itu sibuk menjaga keamanan dan kesatuan negara kita. Iya. Terutama ya keamanan dan kesatuan di dalam negara lah. Kalau tentara kan di luar negara, Ya, berjalan polisi di perbatasan. dalam negara ya kan. Nah, petinju itu tugasnya itu ya latihan bertanding. Jadi sangat berbanding terbalik gitu polisi dengan petinju. Tapi Bang Michael ini bisa ngatur waktunya. waktunya sehingga di dunia tinju pun karirnya bagus. Di dunia polisi pun baru-baru ini dia naik pangkat terus. Itu yang aku salut. Makanya aku Balance idola. banget gitu. Iya. Ngatur waktunya. Jujur Manage. kalau aku mungkin di posisi itu aku mungkin nggak Nyerah bisa. di luar gitu. Ya jangankan apa ya, dulu saya pernah kuliah, saya pernah ada cita-cita mau jadi sarjana, tapi itu saya kandaskan karena saya nggak bisa bagi waktu antara belajar dengan latihan untuk pertandingan saya. Jadi saya disuruh pilih tuh sama dosen saya. Oh, berarti emang kuliah juga? Iya, saya sempat kuliah. Saya masuk di negeri berapa dulu. semester? Sempat kuliah sampai semester 3 cuma. Terakhir karena udah terlalu banyak izin untuk latihan, dosen saya ngomong, rektor ngomong. Ya? Langsung rektor turun tangan. Rektor. Bahaya banget. Rektor. Langsung Langsung A1. rektor. Iya, langsung A1 saya langsung dipanggil rektor. Itu rektor bilang, Jeremy, maaf, kampus kami ini sangat berbeda atau berbanding terbalik dengan profesi kamu juga sebagai seorang petinju. Jadi kamu harus pilih dua hal. Kamu harus pilih mau latihan atau mau belajar. Itu kamu harus pilih dua hal. Jangan sampai kamu menganggap enteng dua-duanya. Kamu bisa melakukan dua-duanya. Terakhir dua-duanya ini nggak ada. Nggak dapat gitu. Ya? Dua-duanya ini nggak ada yang jadi apa-apa Iya, untuk kamu. betul juga. Kamu harus bisa korbankan. Ya udah, makanya saya mengorbankan. Mohon maaf ini kuliah saya. Perkuliahan. Karena saya saking cintanya dengan tinju. Karena menurut saya tinju yang merubah derajat saya gitu. Sebelum kita tutup Bang nih acaranya, bisa ngasih kata-kata buat orang yang kena bully gitu, kayak di masa-masa ya dulu apa sekarang gitu, yang udah kena mentalnya gara-gara kena bully Kasus gitu. pembulian. Iya. Pembuliannya. Mungkin gini Bang, kata-kata buat orang yang suka ngebully atau yang udah dibully gitu, gimana biar mengebangkitkan Dua-duanya ya. semangat. Kan Abang udah pernah juga itu Iya, kan. iya. Jadi belajar dari kasus Abang lah gitu. Betul-betul ya, menurut saya Bang ini kata-kata ya mungkin ini ya yang pertanyaan terakhir dan sekaligus kesan dan pesan lah dari saya. Semoga mau didengar silakan, mau nggak didengar silakan, karena saya udah melalui saya berasal dari kondisi pembulian ini. Saya berasal dari sini dulu, makanya saya sekarang berani speak up dan berani ngomong gitu. Jadi saya cuma bilang, pesan saya itu buat kalian yang dibully, kalau kalian diam saja
kalian tidak memberitahu sekeliling kalian, terutama kedua orang tua kalian, percayalah dengan ucapan saya, kalian tidak akan pernah berhenti dibully dan kalian akan tetap berada di zona-zona manusia atau orang-orang yang membuli kalian. Jadi kalian harus berani ngomong, mau ke kedua orang tua ataupun ke teman-teman sekitar yang baik kepada kalian ngomong. Kalian dibully siapa, kalian dibully di mana. Dan jadi ketika kalian ngomong, mereka itu bisa membantu kalian itu untuk mencari solusinya dan ataupun cara mengatasi agar kalian bisa keluar dari zona dibully ini. Karena jujur kalau kalian tetap nggak speak up, kalian nggak ngomong, kalian bakal tetap berada di circle para pembuli itu dan kalian bakal tetap takut untuk membela diri kalian, bakal tetap takut untuk melawan mereka gitu. Karena kalian nggak berani ngomong, untuk ngomong aja kalian takut, gimana untuk melawan para pembuli itu. Jadi itu aja pesan saya. Harus berani ngomong, speak up ya. Speak up. Jangan pernah mau berada di zona para pembuli. Dan buat para pembuli ya, sekali lagi saya tekankan, saya cuma mau ngomong itu untuk para pembuli di luar sana, mau yang masih muda ataupun yang udah tua, saya cuma ngomong itu gentle sih lele gitu. Keluarga karena kalau para pembuli ini biasa ini beraninya rame-rame. Percaya nggak orang abang-abang? Percaya, setuju. Beraninya rame-rame. Betul. Gitu. Karena kalau sendiri biasanya ciutnya. Iya ciut. Karena dulu saya belum ada apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, makanya saya dulu dibully. Dan mereka juga ngebulinya bukan sendiri-sendiri bang, rame-rame. Coba begitu saya sekarang berada di titik kayak sekarang ini, apa berani orang yang bully-bully saya dulu? Nggak berani ya, jujur aja saya bilang bang. Saya dulu waktu di Medan, saya dulu juga sempat terlibat namanya organisasi komunitas. Ibarat kalau kata orang geng motor lah. Berarti dunia malam juga. Iya. Saya sempat. Itulah dampak buruk dari saya dulu dibully. Karena saya dibully, jadi sehingga saya mencari jati diri. Saya mencari jati diri dengan saya latihan tinju, dengan saya berada ikut geng-geng. Jadi saya gitu. Mau menunjukkan kalau saya ini kuat, saya ini punya power gitu. Nah, terakhir apa? Saya dulu di SD dibully. Yang bully-bully saya dulu waktu SD, setelah saya hajar, kami jumpa lagi di SMA. Jumpanya sebagai apa? Saya sebagai ketua geng motornya, mereka sebagai anggota saya. Pernah jadi ketua? Iya, pernah. Mereka sebagai anggota saya. Jadi itu bang, itu berbalik gitu. Jadi karena apa? Karena saya berani speak up ke orang tua saya. Saya berani jujur ke orang tua saya. Tapi saya jujurnya gentle. Saya bilang ke orang tua saya nggak mau orang tua saya datang ke sekolah marah-marah. Atau kayak laporkan ke polisi biar pembuli saya itu ditangkap. Saya nggak mau cara kayak gitu. Saya cuma bilang ke orang tua saya, biayai saya masuk olahraga bela diri agar saya bisa balas mereka dengan tangan saya sendiri gitu. Jadi dengan saya balas dengan tangan saya sendiri, mereka itu jadi mengerti gitu. Kalau sebenarnya saya itu bisa gitu. Cuman saya itu nggak seperti mereka jahat gitu. Tapi bukan berarti ya dianjurkan membalas, maksudnya berantem apa, jangan berantem. Membalas dengan tangan sendiri itu maksudnya lebih kayak membuktikan kalau kalian itu bisa berada di atas para pembuli itu gitu. Itu sih buat pesan saya lagi ya tuh, yang para pembuli itu lebih gentle laki sedikit lah. Kok bully udah ada banyak sekarang event boxing. Iya. Ada kalau misalnya nggak sor langsung naik ke atas ring. Langsung naik ke atas ring. Pukul-pukulan kalian di atas ring itu nggak akan kalian diproses sama hukum. Iya. Pukul-pukulan di atas ring sah-sah aja, resmi kan, ada wasitnya, ada apanya. Tapi jangan pula naik ke atas ring yang ring-ringnya pun nggak jelas, yang nggak ada wasitnya, nggak ada apanya. Tetap harus ikuti peraturan, jadi biar sama-sama ini. Jadi kalau misalnya pun ada cedera, ada medisnya juga. Iya, itu betul. Bismillah intinya. Berarti itu guys, buat kalian itu tadi pesannya Bang Jerstang buat yang pernah dibully dan juga yang pembuli. Buat kalian tuh yang ngebully Bang Jerstang, berani nggak sekarang? Tuh ini orang yang di depan ini. Gua juga ke Bang Jerstang. Nggak berani. Aku berani. Ampun dikit. Gawat juga. Jadi intinya guys, dari podcast ini ambillah pesan-pesan yang menurut kalian baik gitu. Yang nggak baik dibuang, bukan berarti semua yang kita omongi baik ya. Betul. Apalagi masalah masalahnya itu. Jadi yang editor agak dikat. Jadi yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu ya. Betul. Oke guys, mungkin sekian dari kita, dan kalian komen dong
next kita Ngundang siapa lagi? undang siapa lagi? Betul kan? Nah, jangan lupa tetap nonton di channel podcast RRG. Jangan lupa like, Oke. komen, dan subscribe guys. Bye bye.